Program Pengabdian Masyarakat, Skema Pengabdian TEVA, yang dilaksanakan di TEVA Beras Politeknik Negeri Jember dengan tema pemanfaatan pupuk organik berbasis sumber daya lokal sebagai upaya meningkatkan produksi padi di TEVA Beras Polij. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dengan cara mengubah limbah pertanian menjadi pupuk organik yang berkualitas tinggi, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat pemupukan limbah pertanian dan meminimalkan penggunaan pupuk kimia. Keberlanjutan dari kegiatan ini adalah penerapan ilmu kepada petani lokal melalui pelatihan pembuatan pupuk organik sesuai standar SNI. Melalui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, harapannya petani lokal mampu memahami manfaat pupuk organik dan penggunaan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara bijak. Tim Pengabdian Politeknik Negeri Jember melakukan sosialisasi kepada mitra tani akan pentingnya pemanfaatan sumber daya lokal, dalam hal ini sekam padi diolah menjadi pupuk organik yang berkualitas SNI. Untuk persiapan itu pupuk ini masih menjadi kendala karena kita ketahui sudah tidak asing untuk mendapatkan pupuk, apalagi urea. Urea itu sekarang sudah banyak jenisnya, bukan hanya subsidi dan non subsidi, tapi posisinya sudah banyak warna, mulai dari putih, pink, dan mungkin juga dari bentuknya dan kondisi KW-nya juga ada tersedia, sehingga ini kita berharap dengan adanya pupuk organik tapi yang kita optimalkan, karena selama ini kalau dari segi praktikum yang saya tahu pupuk organiknya itu hanya pupuk kering dari kandang terus diaplikasikan ke lahan tanpa adanya proses ukuran yang jelas. Nah, kalau di dalam standar SNI sendiri itu harusnya ada CN rasio yang menjadi takarannya. Nah, pupuk yang sudah lama posisinya itu biasanya C-nya atau karbonnya itu rendah, sehingga support untuk kesuburan tanahnya juga tidak optimal. Itu kelemahannya kalau kita menggunakan pupuk yang sudah lama. Tapi kalau kita menggunakan pupuk kotoran hewan atau kotoran kandang ternak yang posisinya masih basah, itu beresiko karena belum matang. Sehingga memang harus ada standarnya terkait dengan bagaimana bisa mengoptimalkan pupuk organik ini. Memang tidak bisa menggantikan peran dari pupuk kimia. Akan tetapi ketika kita prosedurnya mengikuti, itu sangat bisa membantu bagaimana kemandirian pupuk itu sendiri. Karena apa? Kita sudah menakarnya kalau di pertanahan itu karbon itu menjadi unsur penting. Pemerintah periode ini sudah tidak terlalu memprioritaskan pada subsidi pupuk. Dari kalau tak salah dari 20 triliun subsidinya terus berkurang. Bahkan kalau tidak salah yang periode ini barusan ini hanya sekitar 10 triliun. Jadi dari 24 triliun menurun sampai sekitar 10 triliun. Berarti luar biasa. Sehingga dampaknya di masyarakat adalah yang pertama, karena subsidinya dikurangi, harga pupuk kimia mesti mahal sudah. Nah, kemudian apa juga? Sering begitu dicari oleh petani karena mahal dan lain sebagainya subsidi itu, si pupuknya ini sembunyi. Jadi petani cari itu jarang dapat. Sementara masukan tanaman utama itu kan unsur halal, artinya pupuk mutlak. Untungnya alam memang menyediakan dalam konteks unsur halal itu, meskipun tidak terlalu, sehingga yang terkait dengan pupuk ini
mau tidak mau pada akhirnya kita harus berbalik kepada potensi lokal yang ada di kita. Salah satunya adalah pupuk organik. Pupuk organik. Bapak Ibu sekalian, pupuk organik itu dia kompleks gitu. Makro-mikronya ada di sana. Tapi kelemahannya sedikit-sedikit. Coba saja kebutuhan tanaman padi itu berapa. Kemudian yang tersedia oleh pupuk organik itu berapa? Karena apa? Karena memang bahan bakunya diambil dari lingkungan kita. Cuma dia pupuk ini punya keunggulan yang luar biasa. Meskipun jumlahnya sedikit, maka yang bakal terjadi adalah supply semua unsur hara makro mikro itu semua ada. Jadi memang beda dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu tidak semua ada jumlahnya dalam jumlah yang besar. Nah, keunggulannya penggunaan pupuk organik ini, karena semua ada, maka semua sistem metabolisme di tanaman berjalan simultan. Meskipun kecepatannya tidak secepat kalau kemudian menggunakan pupuk simultan, semuanya ada. Jadi ibarat sistem itu, semua sistem bekerja. Kenapa? Karena semua sistem unsur makro mikro yang 16 itu baik kerja enzimatis, baik kerja hormon, baik kerja metabolisme yang lain, semua berjalan sebaik. Meskipun langkahnya pakai langkah gajah proses itu. Artinya langkah gajah itu kan mantap tapi nggak cepat dia. Mantap nggak cepat, tapi semua sistem jalan. Dampaknya kalau dalam konteks benih, di situ peluangnya. Kenapa? Semua komponen penyusun benih maka menjadi saling bersinergi. Semua jumlahnya ada, semua jumlahnya berimbang, sehingga pembentukan sel dan dinding sel itu serasi. Meskipun bisa jadi ukurannya tidak sebesar kalau kita memanfaatkan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia yang dominan N, maka pembentukan dinding selnya tidak bakal maksimal dia. Kenapa? Paling terarah kepada bagian protoplasma, bagian inti, dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Dalam konteks daya viabilitas benih, kemudian daya tumbuh dan lain sebagainya, pasti lebih mantap. Cuma memang secara kuantitas dalam konteks jumlah memang selalu kalah dengan yang kimia. Oleh karena itu maka barangkali pemikiran berikutnya itu perlu dicari imbangnya. Tapi jangan tinggalkan yang kompleks itu tadi, yang semua sistem berjalan untuk membentuk sistem itu tadi, karena dia punya ketahanan yang luar biasa. Sehingga adik-adik sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, barangkali memang yang bijak bagaimana mengkombinasikan antara kualitas dan kuantitas. Kita awali ini dengan yang pertama, karena masalah utamanya memang saat ini yang lagi naik daun itu pupuknya mahal, pupuk kimianya mahal, kemudian sering sembunyi, dampaknya biaya produksi tinggi, maka mau tidak mau memang kita tidak boleh diam dengan kondisi seperti itu. Makanya kalau menurut saya ini pas kita awali. Di samping itu ada kecenderungan sekarang
penggunaan pupuk kimia sudah stagnan dampaknya pada produksi. Kenapa? Karena sistem perakaran sudah tidak sesehat kalau kemudian diselipkan pupuk organik. Tidak sehat. Coba saja Bapak Ibu sekalian cermati itu. Dinaikkan pupuk kimianya, nggak ngaruh. Kenapa? Karena kesehatan dalam bentuk tanah barangkali kan ada CN rasio, bahan organik dan lain sebagainya. Sehingga memang kita berharap tanahnya sehat, nanti dikombinasi saja pupuk organik ini. Katakanlah kalau misalnya komponen utama itu ada N, maka dedak itu sebetulnya tinggi N-nya di atas 10% kalau tidak salah. Proporsi itu saja yang diatur, atau bahan-bahan organik dikombinasi dengan bahan-bahan organik yang memang dia komponen penyusun tubuhnya itu memang kayak legum dan lain sebagainya. Saya ambil contoh Asola itu cukup tinggi, padahal Asola sangat familiar. Kenapa Asola cukup tinggi? Dia ternyata bisa memfiksasi N dari udara bekerja sama dengan mikroba. Nah, barangkali memang ya kayaknya keadaan telah memaksa kita untuk kembali kepada pupuk organik. Dalam kegiatan ini, tak hanya sosialisasi saja, tetapi mitra diajak langsung mempraktikkan pembuatan pupuk organik berkualitas SNI berbahan dasar sekam padi. Tunggu 3 menit. Enggak, dia enggak. Akurasinya berapa nih? Ini kok lumayan ya. Tunggu. Ini kondensasi. Minta tolong dibantu 2 ya Mas Kemudnya. Yang mana? Ini. 3 ya? 3. Nanti, oke. Banyak yang ku lewati, banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Walau harus pergi. Coba dibalik. Mau tahu cek dulu. Panas Mbak, coba pegang. Proporsi sekamnya berapa ini? Ini 20%. Karbonnya di arang sekam itu sekitar 30%. Lebih tinggi sekamnya. Iya, karena begitu proses bukan menguap dia. Iya, sama itu ya Pak. Enggak, saya cuma pengen tahu beda suhu di bawah sama suhu di atas sempurna. Coba. Pemanfaatan limbah padi dan peternakan sebagai bahan baku pupuk organik mendukung pertanian berkelanjutan. Proses ini mengurangi polusi lingkungan dan ketergantungan pada pupuk kimia, serta meningkatkan produktivitas pertanian. Terima kasih kepada Poli-J dan P3M untuk pendanaan program pengabdian masyarakat skema TEVA melalui PNBP 2023. Tak lupa, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat memberi dampak positif yang berkelanjutan. Hasil yang besar berasal dari usaha yang terkecil. Bersama-sama kita menjadi agen perubahan positif demi pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan.